mengatakan itu. Apa yang kau inginkan dariku? Kau tidak mau aku bekerja? Kau juga tidak mau aku bertemu dengan teman-temanku. Bagaimana caraku membuatmu percaya padaku? Tolong jangan lakukan itu. Aku percaya padamu, Onur. Ya, baiklah, aku akui kadang aku merasa tidak tenang. Tapi alasannya bukan karena kau, tapi karena Yasmin. Siapapun yang ada di posisiku pasti tidak akan nyaman. Baiklah, kau benar. Itu tidak akan terjadi lagi. Aku janji. Kali ini janji yang mana, Onur? Kalau aku tidak mencintaimu sebesar ini, Apa maksudmu? aku akan rubah duniamu menjadi penjara. Bukankah sudah? Apakah kau harus pergi sepagi ini? Tidak harus. Kerjasama kita akan luar biasa, Tuan Aksal. Tentu saja. Maaf. Masuklah. Aku tidak tahu kalau kau sedang rapat. Maafkan aku, Onur. Tidak apa-apa, masuklah. Masuk. Aku perkenalkan kau dengan rekan baru kita untuk Asia Tower. Rekan baru kita? Tuan Peterson, ini rekan bisnis dan sahabatku Karim Inciaglu. Dan dari perusahaan CNC, Tuan Peterson. Senang bertemu denganmu, Tuan Peterson. Senang bertemu denganmu juga. Silakan duduk. Kau bisa selesaikan rapatmu, setelah itu kita bicara. Kalau begitu tunggu. Biar ku berikan salinan dari kontrak kita dulu, kau bisa memeriksanya. Rate-nya seperti ini? Yang lainnya juga bagus. Berarti kita jadi berikan penawaran. Tentu saja. Silakan duduk, kita bicarakan detailnya. Aku masih ada pekerjaan. Kalau aku pergi, kau mau memaafkan aku, kan? Tentu saja. Semoga harimu menyenangkan. Halo. Halo, apa kabar? Halo. Biar aku saja. Iya, baik, Tuan. Ini dia rumahnya. Ini untukmu. 150 untuk hutang sezen, dan sisa dari uang itu untukmu sendiri. Apa kau bisa berikan aku uang untuk ongkos taksi juga? Kau beruntung, sudah pergilah sekarang. Terima kasih, Tuan. Kapan ayah akan membuat sesuatu yang baru? Tidak akan. Lakukanlah, ayah. Kita lihat saja nanti. Buatkan aku makanan juga ya. Baiklah, baiklah. Tidak, ayah. Aku tidak berhutang apa-apa padamu. Kaulah yang berhutang padamu. Bibi Miriban, kami sudah pulang. Selamat datang. Terima kasih. Pelan-pelan pahlawanku. Kami nonton film Red Kit. Benarkah? Filmnya bagus? Filmnya bagus dan juga lucu. Selamat malam, Tuan Onur. Halo. Tuan mau makan malam sekarang atau mau menunggu Nyonya Sherazad? Aku tunggu saja. Baik, Tuan. Di mana Sherazad? Sewaktu kau sedang menonton dengankan, dia menelponku. Besok dia akan kirimkan proyek yang sedang dilakukan bersama Tuan Serdar. Katanya, dia hanya akan sedikit terlambat. Baiklah. Ayo jagoanku, kau harus cuci muka dan tangan ya.
Terima kasih Syarazad. Kalau tidak dikerjakan denganmu, kami tidak bisa mengerjakan proyek ini. Kita mengerjakannya sama-sama, jangan khawatir. Aku serius. Aku tidak akan berani masuk ke dalam bisnis ini kalau tidak denganmu. Baiklah, kalau begitu, pujianmu sudah cukup. Oh ya, ngomong-ngomong, semoga berhasil untuk presentasinya besok ya. Terima kasih. Ayo semuanya, ini sudah malam. Kita pulang sekarang. Gani, bisa tolong tutup kantornya nanti? Tentu saja Nyonya Syarazad. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Halo, Halo sayang. dia tertidur. Biar aku bawa dia ke kamar. Kau marah padaku karena aku pulang terlambat, kan? Apa aku mengatakan sesuatu seperti itu? Kau tidak mengatakannya, tapi wajahmu menunjukkan seperti itu. Aku tidak mengerti serasa. Kenapa kau membuat dirimu selelah ini? Kau tidak perlu bekerja, sayang. Oh, Nur, apa manusia bekerja karena kebutuhannya saja? Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Lakukan saja apa yang kau mau. Sangkar emas. Sangkar Ayolah, emas. jangan lakukan itu. Sangkar Sudah, hentikan. emas. Hentikan. Aku juga masih tidak percaya. Kalau aku yang dulu, aku bisa berdebat keras denganmu. Tapi sekarang aku cuma ingin memelukmu dan bisa tidur. Kalau kau selelah ini, inilah yang akan terjadi. Kemarilah. Kemari, sayang. Selamat pagi, Nur Hayat. Apa ada yang menelponku? Selamat pagi, tidak ada yang telepon tapi ada tamu sudah di ruangan. Ada tamu. Siapa dia? Halo. Halo. Silakan. Aku rasa kau pasti Onur Aksal, bukan? Benar. Kau sendiri siapa? Tuan Onur, aku mengantarkan putrimu. Aku tidak mengerti. Ini adalah putri dari tunangan namamu, Nil. Dia adalah putrimu. Lelucon macam apa ini? Ini bukan lelucon, Tuan Onur. Nilufera adalah putrimu. Dan sayangnya, Nil meninggal karena kecelakaan bulan lalu. Aku yakin kau pasti mau mengurus putrimu sendiri. Bagaimana bisa kau datang ke kantorku dengan kebohongan konyol seperti ini? Keluar dari sini sekarang. Aku tidak berbohong, Tuan Onur.
Waktu Neil ada di East. Keluar, aku bilang Kalau kau keluar. ingin dengarkan aku akan jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tujuanmu sudah sangat jelas. Aku bilang keluar dari Tuan sini. Honor, tolong. Kenapa kau tidak ingin mendengarkan? Nurhaya, Tolong, dengarkan aku dulu sebentar, Ya, Tuan Honor. Tuan. kenapa kau biarkan orang seperti ini masuk ke ruanganku? Tuan, Dengar, aku bukan orang sembarangan. Kau tidak boleh bicara seperti itu padaku. Aku sudah menyuruhmu untuk keluar. Kau bisa menyangkal semaumu, tapi anak ini adalah putrimu. Cepat panggilkan keamanan. Tidak perlu. Kami bisa pergi sendiri. Ayo, Nilofer. Ayo. Memalukan. Benar-benar memalukan. Tunggu dulu. Bagaimana bisa kau membiarkan penipu seperti dia bisa masuk ke dalam kantorku dengan mudah seperti ini? dia bilang anak perempuan tadi kerabat dekatmu dan baru datang dari Izmir. Mereka memaksa bertemu. Aku tidak bisa menolak permintaan itu, Tuan. Apa hubunganku dengan perempuan itu? Dia kerabatmu. Nurhayat, dengar. Kau sudah bekerja denganku selama 10 tahun. Apakah kau pernah mendengar atau melihat ada kerabatku yang seperti itu? Tidak pernah ada, Tuan. Kenapa kau bisa melakukan kesalahan ini? Sudah menjadi tanggung jawabmu untuk melindungi ruangan ini. Baiklah, Tuan. Aku minta maaf. Ini tidak akan terjadi lagi. Ya, tentu saja. Kau boleh pergi sekarang. Kita mau kemana? Selamat pagi. Selamat pagi. Kau Ahu Isler. Apa kau menerima Ali Kemal Eflioglu sebagai suamimu? Iya, aku menerimanya. Kau Ali Kemal Eflioglu. Apa kau bersedia menerima Ahu Isler sebagai istrimu? Iya. Sudah sah bukan? Sah, Tuan. Satuan. Dengan otoritas yang diberikan padaku oleh wali kota, aku nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Selamat. Terima kasih. Salam, Ayah. Semoga diberkati. Salam, Ibu. Semoga Tuhan melindungimu. Tuan Penghulu, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Sama-sama. Selamat. Selamat. Lihatlah, pertama kau buka gambarnya dengan program ini dan simpan menjadi JPEG, maka kau lihat ukurannya jadi lebih kecil kan? Iya, benar. Lalu kau bisa jadikan zip. Terima kasih, Gani. Kau pintar sekali. Nah, biasa saja. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke pesta klub informatika malam ini? Ada banyak orang keren di sana. Entahlah, aku tidak kenal dengan mereka. Jangan khawatir, kau bisa kenal dengan mereka. Ya, aku rasa itu bisa saja. Honer, ada apa? Bagus sekali. Gani membuat komputernya jadi lebih cepat. Bagus sekali, Gani. Itu hal yang mudah, Nyonya Sherazad.
Wah. Menurutmu bagaimana, Mihriban? Ini minggu ujiannya Gani. Semoga dia tidak kehilangan kendali. Iya benar, tapi mereka masih sama-sama muda. Tidak mungkin tidak jatuh cinta. Tapi kalau dia gagal dengan ujiannya di tahun ini, Tuan Burhan tidak akan membiarkannya tinggal di sini. Iya, itu juga benar. Oh, Nur. Sayang. Selamat datang. Sayangku. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Apa kabar, Gan? Aku baik-baik saja. Bagaimana kursusmu? Ya, lumayan. Apakah kau akan memenangkan jurusan teknik sipil? Semoga saja, Tuan Onur. Aku sudah membuatkan kopi. Kau mau? Tidak, terima kasih. Hasil tes 12 minggu juga masih normal. Apa yang kau rasakan? Harusnya mual-mualnya sudah berkurang. Aku bahkan tidak pernah mual-mual. Bagaimana kelihatannya, dokter? Semua organ tubuhnya mulai terbentuk minggu ini. Wajahnya sudah semakin jelas, tapi jenis kelaminnya belum terlihat. Sangat sulit untuk melihatnya dengan alat ini. Tidak masalah, kami tidak mau tahu dulu jenis kelaminnya. Biar itu jadi kejutan saja. Terima kasih. Ukurannya 9 cm. 9 cm? Dia sebesar jari. Beratnya hampir 20 gram. Beratku naik 2 kilogram. Apa itu normal? Normal. Bawa brosur ini. Di situ ada informasi penting untuk perkembangan bayimu nanti. Terima kasih. Jaga kesehatanmu baik-baik. Aku sudah menyelesaikan bukunya. Aku tidak mengerti. Buku yang diterjemahkan Nyonya Handan. Aku membaca satu halaman dan kemudian memikirkannya. Karena itulah lama menyelesaikannya. Akhirnya aku selesaikan. Tapi aku tidak bisa menghilangkan Handan dari pikiranku, Sefa. Jangan lakukan itu, Feride. Tutup saja kasus itu. Onur sudah menikah dan kau jadi keluarga besar. Kau harus memikirkan soal itu. Kenapa mempersulit dirimu dari sebuah masa lalu yang sudah ditutup bertahun-tahun yang lalu? Entahlah, kenapa aku berusaha balas dendam pada sebuah kasus yang sudah lama. Apa kau mau pergi ke suatu tempat? Tidak, hari ini Benu dan Karim akan pergi untuk kontrol ke dokter. Untuk bayinya? Mereka seharusnya sudah keluar dari dokter itu. Kenapa tidak kau telepon saja? Kau bisa tahu keadaannya, kan? Kenapa aku harus menelpon? Bukankah lebih tepat lagi kalau mereka yang telepon? Iya, tentu saja. Tapi jangan menekan Karim terlalu berlebihan, Seval. Menurut pendapatku, kau berlebihan. Aku berlebihan? Aku merasa sangat tersinggung dengan perbuatan Karim. Aku tidak bisa terima dia mencari pria yang tidak lain adalah ayah kandungnya. Cobalah mengerti dia, Seval. Apakah merugikan bagimu? Kau selalu bisa menjadi orang yang paling mengerti. Tapi ini menyakitkan untukku. Daripada dia sibuk mengejar ayahnya itu, aku akan lebih senang kalau dia bertanya padaku tentang ibunya. Ada banyak hal yang akan kuceritakan padanya tentang Minde. Dia akan bertanya itu, jangan khawatir. Semua ada waktunya. Tapi kapan? Seval, aku bisa memaklumi Karim. Kau juga harus bisa mengerti. Mine adalah seorang ibu yang bunuh diri saat umur Karim baru 1 minggu. Itu tidak mudah. Jangan berharap dia bisa berdamai dengan masalah itu dengan cepat. Bersabarlah. Kau benar. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Apa jenis kelaminnya? Baru 20 gram, apa maksudmu? Baru 20 gram. Apakah itu bagus? Tentu saja bagus, Paman. Paman ya? Menyenangkan juga. Tapi rasanya aneh di telingaku. Benu, kau di situ? Aku di sini, Burak. Bagaimana kabarmu? Karena sibuk menanyakan bayinya, aku jadi lupa menanyakan. Aku sehat, menunggu dimanja saja. Baiklah, baik. Kau akan dimanja pasti. Sudah ya, aku masih banyak pekerjaan. Wow, kau sudah jadi laki-laki dan bekerja di konstruksi ya? Tentu saja, sampai nanti. Sampai nanti. Jadi, apa kau membicarakan semua buku ini? Apa maksudmu? Tentu saja aku yang pertama membacanya. Oh, semuanya? Iya.
Aku bisa selesaikan dalam 2 minggu. Kau akan jadi ayah yang luar biasa, Karim. Aku bahagia sekali. Aku bukan bermaksud untuk mengingatkanmu. Itu tidak penting. Kami lapar sekali, Ayah. Jadi kau lapar? Kenapa tidak katakan saja, Benu? Kau mau makan apa sekarang? Kita mau makan apa ya? Makan ikan? Baiklah. Ayo kita ke restoran ikan, oke? Baiklah. Ada apa? Tidak apa-apa. Ibuku belum telepon. Burak saja sudah telepon. Apa kau tahu kenapa? Burak saja yang selalu aneh. Dia bahkan tidak lupa kita pergi ke dokter hari ini. Tapi tidak ada kabar apapun dari ibuku. Mungkin dia mengharapkan kita yang telepon duluan. Mungkin dia tidak ingin mengganggu kita. Jangan mencoba untuk menghiburku, Benu. Keadaannya sudah jelas. Waktu aku menemukan ayahku, dia merasa tersinggung. Kau bisa mengerti itu? Kita tidak terlambat, kan? Sepertinya tidak. Ayah! Anakku. Halo Ibu Selin. Halo Nyonya. Waktu kau bilang mau jemputkan di sekolah, dia begitu bersemangat. Benarkah? Dia tidak membuatmu marah, kan? Bagaimana mungkin? Perjalanan ke museum sangat bagus untuk Kan. Dia menanyakan segalanya pada kami. Anakku memang seperti itu. Dia selalu ingin tahu dan selalu bertanya. Apa kau lapar? Kita makan sekarang? Ayo. Permisi. Baiklah, sampai bertemu hari Senin kan? Dah. Dah. Mereka punya gambar ibunya yang sangat besar, sebesar ini. Benarkah? Guruku membelikanku sebuah buku. Lihatlah. Gambarnya bagus sekali. Kau yang menggambar ini? Iya benar. Ayah, lihat ini. Oh, bagus sekali. Luar biasa. Apa anak kita akan menjadi seniman? Semoga saja. Ini, ambillah. Ayo kan, bukunya simpan dulu. Kita habiskan makannya ya. Sayang, kau kenapa? Tidak apa-apa. Tidak, barusan kau seperti orang bingung. Aku tidak apa-apa. Hanya sedang memikirkan Kan. Semakin hari dia semakin besar. Benar, ini menyenangkan. Iya, menyenangkan. Punya keluarga seperti ini menyenangkan. Nyonya Seva, ada tamu untukmu. Ini dia. Ibu, kami datang, Bu. Kami belum memberitahu informasi Itu tidak penting. Selamat datang. Kami sangat senang hari ini. Aku rasa begitu. Bagaimana jadinya? Ibu tidak mau melihat foto pertama dari cucu Ibu? Cucuku? Tentu saja, Ibu. Lihatlah. Seandainya saja ibumu melihat ini. Seandainya ibumu masih hidup. Ibu, kami membawa ini bukan untuk membuat Ibu sedih. Ibu sudah salah paham padaku. Alasanku untuk mencari ayahku. Karena aku mau bertanya kenapa dia bisa melakukan itu pada ibuku. Bukan karena aku berusaha menyayanginya. Apa kau sudah menanyakannya? Sudah. Aku sudah bertanya. Pria yang berpakaian aneh yang menyelamatkan desa dari para tikus meminta uang dari warga desa itu. Dia bilang kami minta koin emas untuk setiap tikusnya. Lalu mereka bilang mereka tidak punya uang lagi. Dan kemudian dia bilang kau akan mendapatkan hukumanmu. Onur,
Dia sudah tidur? Ya, sudah. Apa yang terjadi? Tuan Onur, dia datang dengan pria yang waktu itu datang menemuimu. Gadis itu datang dengannya. Di mana pria itu? Kami bilang mereka harus tunggu datang menemuimu. Gadis itu datang dengannya. Di mana pria itu? Kami bilang mereka harus tunggu di luar. Pria itu pergi dan bilang akan segera kembali. Anak itu sudah duduk di sana selama setengah jam. Kami sudah mengajaknya masuk tapi dia tidak mau. Apakah kau sadar kalau anak perempuan itu sedang duduk di depan tangga perusahaan kita? Kami tidak tahu harus melakukan apa, Tuan Onur. Cepat cari jalan keluarnya, cari pria itu, dan suruh dia membawa anak perempuan itu pergi. Baik, Tuan. Maaf, Tuan. Ada pesan untukmu juga di meja informasi. Selamat pagi, Tuan Onur. Selamat pagi, apa ada yang menelponku? Tidak ada, Tuan. Tapi pria yang datang waktu itu datang lagi. Aku tidak izinkan dia masuk ke gedung ini. Memang tidak, tapi anak perempuan itu duduk di depan. Benarkah? Ya, pria itu pergi dan meninggalkannya. Bekerja samalah dengan keamanan di sana. Selesaikan masalah ini. Baik, Tuan. Yang terhormat Tuan Onur Aksam, anak perempuan yang kubawa padamu adalah anak perempuan dari mantan tunanganmu. Neil adalah temannya saudaraku. Mereka tinggal bersama selama 3 tahun. Mereka berdua meninggal dalam sebuah kejadian yang terjadi di bursa. Sejak Neil meninggal, aku yang merawat Nilufer. Tapi keadaanku tidak tepat untuk melakukannya. Dan aku tidak bertanggung jawab. Neil bilang Nilufer adalah anak perempuanku. Aku membawa anak perempuan ini dengan baik-baik, tapi kau tidak mau menerimanya. Aku tidak bertanggung jawab padanya, kaulah yang harus merawatnya. Apa kau tahu nomor teleponnya? Apa yang kau lakukan? Sudah ketemu ayahnya? Anak itu sedang apa? Ihsan, tolong kau urus dia. Selesaikan dengan baik. Kalau tidak bisa, telepon polisi biar mereka menyelesaikannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa ada sesuatu di luar? Kenapa kau menatapnya seperti itu? Tidak apa-apa, aku hanya melihatnya saja. Mulai bekerja di hari Senin benar-benar sangat sulit. Kau juga menanyakan hal itu padaku. Aku sampai sulit untuk bangun pagi ini. Aku juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Entahlah, aku selalu bermimpi buruk. Kau pasti terlalu banyak makan. Kau akan bergabung dengan rapatnya, kan? Ya, tapi aku harus minum kopi. Baiklah, aku akan ada di ruang rapat. Karim,
Tidak masalah kan kalau aku tidak ikut bergabung? Tidak masalah. Kau tidak perlu khawatir. Akan kukabari hasilnya. Kalau seperti ini akan sia-sia saja. Ayo, tunggu di dalam sana. Kau bisa kedinginan di sini. Kami sudah menelpon polisi, Tuan Onur. Sudahlah, tidak perlu. Biar aku yang mengurusnya. Baik, Tuan Onur. Siapa namamu? Nilifer. Ikutlah denganku. Sebentar. Kita mau kemana? Naik ke mobil. Gunakan sabuk pengaman, aku antar pada keluargamu. Biar aku yang setir, kau boleh pergi sekarang. Baik. Aku tidak percaya ini Beno, luar biasa. Lihat nih Riban, ini foto anaknya Beno. Ya Tuhan, terima kasih. Kami Riban, bisa bantu aku? Aku yakin Karim pasti senang sekali. Jangan ditanya, dia beli sekitar 100 buku tentang ibu dan anak. Dia bilang dia akan baca semuanya. Jadi, bagaimana kau sendiri? Apa yang kau lakukan? Masih sama, kami masih bekerja. Beno, aku senang sekali kau datang kemari. Aku merindukanmu. Siapa nama ibumu? Nil Ozar. Kau tinggal di mana? Di Izmir. Di mananya Izmir kau tinggal? Apa kau tahu? Iya, aku tahu. Siapa pria yang membawamu ke tempatku? Namanya Paman Hakam. Dia saudaranya Teoman. Siapa Teoman? Dia adalah kekasihnya ibuku. Di mana dia tinggal? Apa dia tinggal di Izmir juga? Teoman dan ibuku mengalami kecelakaan bulan lalu. Mereka berdua meninggal. Ini ibuku. Di bagian ini sudah terlihat bagus. Benar, tapi aku ingin membuat efek yang lebih dalam di sini. Iya. Daripada bekerja sebanyak ini, jangan lupa kau seorang wanita muda. Onur tidak ada keinginan untuk membuatku melupakan hal itu. Jadi? Jadi? Maksudku, kau tidak ingin punya anak lagi? Seorang adik untukkan? Kami tidak bicarakan soal itu, Beno. Apa kau tidak mau? Iya, tentu saja kami mau. Aku ingin punya anak bersama Onur. Sehrazad, cepatlah supaya mereka bisa tumbuh besar bersama. Saat dibicarakan dia langsung telepon. Iya, Onur? Saya rasa, sayang, aku harus pergi secepat mungkin. Kenapa tiba-tiba kau harus ke sana? Ada rapat di Izmir Arsitektur Union. Mereka memanggilku ke sana. Kenapa mereka tidak mengabarimu dulu soal ini? Kenapa mendadak seperti ini? Ada sesuatu yang terjadi. Nanti malam kau kembali? Kalau aku naik pesawat, aku bisa cepat. Tapi kali ini aku ke sana dengan menggunakan mobil. Naik pesawat saja. Kalau naik mobil nanti kau lelah. Tapi mobil sangat dibutuhkan. Baiklah sayang, terserah kau saja.
Tolong kabari aku kalau kau sudah sampai di sana ya. Baiklah, nanti ku telepon. Jangan khawatir. Jaga dirimu baik-baik ya. Kau juga. Sampai nanti. Tuan Onur harus keluar kota. Tuan Onur harus keluar kota. Dia ada pekerjaan di Izmir. Pekerjaan memang tidak pernah selesai. Beno, ini teh herbalnya. Kau merepotkan dirimu saja, Mihriban. Terima kasih, Mihriban. Repot apanya? Kak Mihriban, teleponmu bunyi. Tidak ada namanya. Halo? Mihriban, apa kabar? Aku Haldun. Haldun? Kau pasti terkejut kan? Haldun? Kau benar-benar terkejut. Di mana kau? Kau masih di Baku? Aku di Istanbul, hanya sebentar. Aku ingin menelponmu tapi belum sempat. Tidak masalah. Aku ada di Baku. Minggu lalu Zuhre mengirimkan hadiah untukmu. Dia bilang kau bisa menelponnya kalau ada kesempatan. Terima kasih. Kenapa dia repot-repot? Dia bilang kau bisa menelponnya kalau ada kesempatan. Terima kasih. Kenapa dia repot-repot begitu? Lihat ini juga bagus. Kau bekerja di kantor arsitektur kan? Itu benar. Di mana rumahmu? Beritahu aku supaya aku bisa datang. Aku tinggal di Cenggelkoi. Benarkah? Aku dekat denganmu sebenarnya. Aku di dekat Fenerbahce. Kalau kau senggang, aku bisa ke sana. Coba kau lihat. Tidak perlu repot-repot. Mereka menggunakan yang ini. Repot apanya? Kau tinggal di mananya di Cenggelkoi? Kau sekolah di kelas berapa? Kelas 2. Bagaimana pelajaranmu? Bagaimana kabar nenekmu? Apa dia tinggal di Izmir juga? Nenekku sudah meninggal waktu aku masih di Tuan Karim. Apa kau sangat sayang pada Teoman? Dia yang selalu datang menjemputku di sekolah setiap hari. Apa pekerjaannya? Dia bekerja di rumah saja. Dia programmer komputer? Kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Apa dia terlalu cepat mengendari mobil? Mereka sedang kembali dari Yulfar bersama ibuku. Mereka lalu menelpon ibuku. Mereka bilang biar Nilufer tunggu kami saja, kami akan segera datang. Apa kau tidak punya saudara lagi? Apa hanya akan saja? Bagaimana ayah? Apa kabar? Halo? Bisa bertemu dengan Mihriban? Tentu saja. Mihriban? Haldun, selamat datang. Terima kasih. Biar aku perkenalkan. Saya Razat, adikku yang cantik. Haldun, teman lama aku dari Baku. Senang bertemu denganmu. Sama-sama. Silahkan duduk. Pertama aku berikan dulu hadiahnya untukmu. Zuhre, kenapa dia repot-repot seperti ini? Apa ini? Aku tidak tahu, buka saja. Ini indah sekali. Aku suka sekali. Bagaimana kabarmu, Mihriban? Apa saja kesibukanmu?
Tidak ada. Aku rasa aku sudah tinggal di sini mulai sekarang. Sudah bertahun-tahun aku tidak ke Baku. Terkadang aku merindukan tempat itu. Tapi hari-hari sudah berlalu sekarang. Tentu saja tidak mudah, itu kan kampung halamanmu. Seraza sudah menyuruhku untuk pergi dan datang lagi ke Baku. Tapi siapa yang ada di sana? Terakhir kali aku ke sana adalah saat kakekku meninggal. Iya, aku tahu. Aku turut berduka. Aku sedang di Moskow saat dia meninggal, jadi aku tidak bisa menelponmu. Mihriban, kami datang bersama dengan teman-teman kami ke sini. Kami juga akan berkumpul malam ini. Kau mau ikut bergabung? Kami mau makan bersama, menyanyikan lagu kita, dan sedikit menghibur diri di sana. Aku juga sudah mulai terbiasa seperti di Baku. Aku tahu. Kau lebih layak menjadi warga Baku daripada kami. Bagaimana kalau bergabung malam ini? Tapi aku tidak kenal siapapun di sana. Tapi kau kan kenal aku. Fazilet juga akan datang. Fazilet juga ada di sini? Sudah 2 tahun. Dia menikah dengan pria di sini dan bahagia. Bagaimana kabarmu, sayang? Sayang, aku mengkhawatirkanmu. Kau sudah sampai di Izmir? Aku baru sampai. Aku akan langsung ke hotel, lalu bergabung dalam rapat nanti. Kau pasti sangat lelah, iya kan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bagaimana, kan? Baik, dia sedang melukis bersama neneknya. Ibuku ada di sana. Dia memberikan kejutan pada kami. Apakah itu Onur? Salam dariku. Katakan jangan terlalu lelah. Ibumu menitipkan salamnya untukmu. Aku dengar tadi. Sampaikan juga salamku. Baiklah. Sampai nanti, sayang. Hati-hati ya. Baiklah, sayang. Dari mana asalnya hingga dia ke Izmir? Ada rapat mendadak, Bu. Dia langsung ke sana dari kantor tadi. Kenapa tidak mengirim orang saja? Dia sampai meninggalkanmu sendirian. Kami tidak sendirian, Bu. Kau bersama dengan kami. Bisakah nenek menggambar pohon untukku? Tadi kau bilang nenek, kan? Iya, apa nenek suka? Nenek senang sekali kalau kau memanggil nenek. Kau tidak suka makanannya? Kau mau nonton TV? Atau kau ingin tidur sekarang? Kau pasti lelah. Kita bangun pagi-pagi sekali. Kita mau kemana? Kita ke sekolahmu, ke rumahmu. Kita akan berkeliling terus sampai kita ketemu dengan kerabatmu. Tapi tidak ada siapa-siapa lagi. Pasti ada. Walaupun satu, pasti ada. Apa kau mau meninggalkanku? Kau tidak mau tinggal dengan pria yang baru pertama kali kau kenal, bukan? Apa kau akan matikan semua lampu saat mau tidur? Kenapa? Apa kau takut? Ibuku selalu membiarkan lampunya menyala di kamarku. Baiklah, kita biarkan menyala. Aku pernah melihatmu dalam mimpiku sebelumnya. Aku menangis. Dari mana kau bisa tahu aku? Ibuku pernah menunjukkan fotomu padaku dari sebuah koran. Dia bilang ini adalah ayahmu. Tapi katanya kau tidak menginginkan aku lahir. Tapi ibuku menginginkanku.
mohon, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Jangan katakan kau mencintaiku lagi. Jangan pernah. Tolong jangan lakukan itu. Jangan hancurkan semuanya. Kau yang menghancurkan semuanya. Sudah berakhir, Neil. Sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Aku pergi. Baiklah, aku terima. Aku memang melakukan kesalahan, tapi kita bisa lupakan semuanya. Lupakan soal apa? Bagaimana bisa aku melupakan hal seperti itu? Kau berkhianat padaku, Neil. Jangan katakan itu. Sudah aku bilang aku hamil. Pasti bayi itu bukan anakku. Tidak, ini anakmu. Aku bersumpah ini anakmu. Tidurlah yang nyenyak, kan? Nenek juga ya. Semoga mimpimu indah ya. Selamat malam. Selamat malam, sayang. Silakan. Aku sangat bahagia setiap kan memanggilku nenek. Itu membuatku bahagia, Sherazad. Kan sangat menyayangimu, Ibu. Aku juga. Semoga saja aku punya kesempatan untuk melihat anaknya nantinya dari Onur. Semoga saja. Ketika kita jalan-jalan waktu itu, kau bilang bukankah aku akan bahagia saat memeluk cucuku sendiri. Kau telah membuatku sadar dan membuatku bahagia, Sherazad. Ibu, aku tahu waktu itu aku sudah sangat keterlaluan. Aku minta maaf padamu. Oh, tidak. Hari itu kau telah memberiku kesempatan yang besar, Sherazad. Semoga aku bisa dapatkan kabar gembira darimu secepat mungkin. Kau sudah bicarakan tentang itu dengan Onur, kan? Belum kami bicarakan. Tapi aku sangat menginginkannya. Semoga dia juga menginginkan hal yang sama. Tentu saja dia mau. Terima kasih sudah mengundangku untuk makan malam, Haldun. Kau tidak perlu berterima kasih padaku karena mengundangmu makan malam. Kami juga menganggapmu sebagai bagian dari kami. Aku hanya memberitahumu saja. Bagaimanapun aku tetap berterima kasih. Berkat bantuanmu aku bertemu lagi dengan teman-teman lamaku dan bisa bersenang-senang. Kita bisa pergi lagi kalau kau mau. Tapi kau bilang tidak akan pergi sering-sering saat malam hari. Waktunya belum terlalu larut untukmu, kan? Tidak, kenapa? Ya, kita bisa pergi dan minum kopi dulu. Tentu saja kalau kau tidak keberatan. Tentu saja tidak. Kenapa aku harus keberatan? Baguslah. Kita bisa bicara nanti. Masih banyak pekerjaan. Baiklah. Lagi, kau jaga. Iya. Lagi, ayo, yang mari. Ya. Sebentar, gantian. Aduh. Pelan-pelan. Iya. Ayo. Keluar. Obat. Nilufer, kau tidak mau turun. Apa kau mau meninggalkanku di sini? Ayo. Tidak, aku ingin menemui gurumu. Lempar. Pegang. Ayo cepat. Ayo. Kau jaga. Jangan dorong-dorong. Iya. Ayo, jaga kalah.
Iya. Terima kasih. Selamat menikmati. Mau yang lainnya lagi, Nyonya? Tidak, aku rasa ini cukup. Terima kasih, Guljan. Bagaimana tidurmu semalam? Sangat nyenyak. Sudah lama aku tidak pernah sedamai ini dalam hidupku. Aku senang mendengarnya. Ibu, kami sudah siap. Aku mau sekolah. Ah, bagusnya. Bisa cium nenek dulu sebelum berangkat ke sekolah? Bisa. Oh, kemarilah. Sampai nanti, Nyonya Feride. Sampai nanti, Miriban. Dadah. Dah. Sehrazad, aku tidak mau mengganggumu. Maksudmu? Kau masih punya banyak pekerjaan. Kenapa kau tidak pergi? Kau tenang saja. Aku sedang tidak ada pekerjaan pagi, jadi kita bisa selesaikan sarapannya. Baiklah. Pagi, jadi kita bisa selesaikan sarapannya. Baiklah. Terima kasih karena kau mau berbagi kebahagiaan denganku, Sehrazad. Kau mau melupakan sikap burukku dulu terhadapmu di masa lalu. Kau bahkan bisa memperlakukanku dengan sangat baik. Ternyata kau memang orang yang sangat baik. Tidak masalah. Saat ini kita sudah menjadi sebuah keluarga. Kita akan mengatasi masa lalu itu. Tentu saja, tapi aku yakin tidak mudah buatmu. Ada yang bilang cinta yang terlalu mudah tidak akan bertahan lama. Apa Tuan Onur harus menyelesaikan bisnisnya di Izmir? Ada pekerjaan apa kita di Izmir? Tapi dia pergi ke sana. Ya ampun, kenapa? Entahlah, Sehrazad bilang dia ada pekerjaan di Izmir. Setauku tidak ada hal penting apapun yang harus dikerjakan Onur di Izmir. Apa yang dia lakukan di sana? Ada hubungan apa antara kau dan Nil? Nyonya Nil dulu, dia adalah teman lamaku. Kami sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Begitu. Aku turut prihatin. Terima kasih. Sangat disayangkan. Dua anak muda meninggal karena sebuah kecelakaan di jalan raya. Ada suaminya bersamanya saat kecelakaan. Tidak. Dari yang aku tahu, dia sudah bercerai 2 tahun lalu dari suaminya. Dan saat kecelakaan terjadi, Tuan Teoman yang bersamanya. Kau kenal mantan suaminya? Tidak, aku tidak kenal dan tidak pernah melihatnya. Saat Nyonya Nil ada pekerjaan, Tuan Teoman yang datang ke pertemuan orang tua. Dia juga yang membantu pelajaran Nilufer. Bagaimana kau bisa tahu, Tuan Onur? Tuan Teoman, saudaranya yang bernama Hakan datang padaku dan memberitahukan kejadian ini. Jadi Tuan Hakan yang membawa Nilufer kepadamu ya? Benar. Apakah kau tahu ada kerabat lainnya dari Nyonya Nil? Sayangnya tidak ada. Kalau bisa, apakah aku boleh meminta alamat Nil darimu? Tentu saja. Silakan. Selamat pagi. Beno, selamat datang. Tuan Onur masih belum kembali? Aku sudah menelponnya, tapi teleponnya mati. Mungkin dia sedang rapat. Sepertinya begitu. Jadi, apa kita mau pergi belanja? Iya, kau tunggu dulu di sini sebentar. Aku mau siap-siap. Baiklah. Jadi kau tinggal dengan siapa sekarang? Aku tinggal dengan salah satu teman ibuku. Tinggalnya di mana? Di Istanbul. Kenapa kau harus pergi? Apa kau tidak punya kakek atau nenek? Tidak ada, mereka sudah meninggal. Apa itu artinya kau tidak akan sekolah lagi? Atau nenek? Tidak ada, mereka sudah meninggal. Apa itu artinya kau tidak akan sekolah lagi? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu nanti akan kemana. Kau makan di mana? Nilufer, Ayo, kita tunggu ya. Ayo kita ayo ucapkan selamat tinggal pada teman-temanmu dan kita pergi. Selamat tinggal teman-teman. Ayo. Kita pergi. Dah. Sama aku juga. Iya, gantian. Ayo. Iya. Ya.
Keluarga Nyonya Nil sangat kaya. Mereka punya pabrik di Denizli. Ada banyak cabang juga di seluruh Aegean. Lalu apa yang terjadi aku tidak tahu. Mereka bangkrut. Ibunya datang ke sini dan mulai tinggal dengan Nil. Apa dia tinggal dengan suaminya? Tidak. Aku tidak pernah bertemu suaminya. Setelah ibunya meninggal, Nil mulai tinggal dengan Tuan Teoman. Aku tidak tahu apa mereka sudah menikah atau belum. Aku tidak mau bersikap berlebihan pada mereka. Aku tidak pernah lihat ada masalah di antara mereka. Apakah kau tahu ada kerabat lain yang berhubungan dengannya? Tidak. Setauku tidak ada. Terima kasih. Selamat siang. Aku kesini tanpa memberitahumu lebih dulu. Kau tidak keberatan kan? Tidak masalah, Haldun. Kenapa berkata begitu? Aku ada rapat di Uskudar. Mereka tiba-tiba membatalkannya begitu saja. Aku sadar ini masih siang. Kebetulan aku ada di dekat sini. Mungkin kita bisa keluar untuk makan siang? Ya begitu saja. Aku sadar ini masih siang. Kebetulan aku ada di dekat sini. Mungkin kita bisa keluar untuk makan siang? Maksudku itu kalau kau tidak keberatan. Tidak ada masalah. Tapi aku tidak tahu, Haldun. Kenapa? Ada banyak yang harus kami kerjakan. Selain itu, kami biasa makan siang bersama di sini. Kita tidak punya peraturan yang melarang untuk makan siang di luar kantor, Mihriban. Tapi mungkin ada yang datang nanti. Sherazad, kau membutuhkanku. Tidak perlu. Kalaupun begitu, kami ada di sini. Bukan begitu, Gani? Iya, jangan terlalu repot memikirkan kami di sini. Kau bisa luangkan waktumu. Tapi... Kalau tidak mau pergi keluar, itu lain ceritanya. Aku tidak mau memaksamu. Tidak. Baiklah, kalau begitu silakan nikmati makan siangmu. Baiklah. Aku tidak akan terlambat, Sherazad. Aku akan segera kembali. Mihriban, kau tidak perlu terburu-buru. Nikmati saja makan siangmu dengan baik, ya. Sampai nanti. Sampai nanti. Sampai nanti. Sampai nanti. Sampai nanti. Wah, Nyonya Mihriban sudah mulai membuka kesempatan bagi pria. Semoga saja, Gani. Haldun kelihatannya orang yang baik. Selain itu, dia juga tampan. Mereka juga terlihat serasi, kan? Benar. Lucu sekali. Di mana lucunya? Kau tidak dengar Kak Sherazad? Suaranya sampai gemetar. Dia seperti orang yang tertangkap basah melakukan sesuatu. Matanya sampai seperti ini. Daripada bicara seperti itu soal Mihriban, lebih baik lihat dirimu. Kenapa? Ada apa denganku? Apa kau pikir aku tidak tahu perubahan suara ataupun sikapmu setiap kali kau bertemu dengan Huner, Gani? Apa sejelas itu? Tentu saja. Ada sepupu Nil yang bekerja di budidaya anggur. Kau masih bertemu dengannya? Tidak, dia memindahkan budidayanya itu dan pindah ke Kanada. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Kau punya nomor teleponnya? Kami hanya pernah bicara lewat internet saja. Tidak pernah ada email lagi darinya selama ini. Alamat email itu sudah berubah. Apa ada masalah? Memang ada masalah. Aku menelponmu karena itu. Kalau ada berita terbaru, hubungi aku secepatnya. Baiklah, saya kirim email lagi padanya. Mungkin nanti dia akan menjawabnya. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Sampai nanti. Sampai nanti. Aku ingin pergi sebentar. Kau mau sesuatu? Kenapa kau tidak makan? Permisi, pelayan. Ya.